Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sehat semuanya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi pada belajar di rumah ya. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Abu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam bersama-sama. Apa materinya? Yuk kita simak bersama-sama. Oke, Pak Abu share ya screen-nya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Abu. Oke, lanjut. Oke, pada kesempatan pertama ini Pak Abu ingin bertanya kepada kalian semuanya. Nah, kira-kira di situ gambar apa anak-anak? Iya, betul sekali. Gambar anak-anak sedang berpegangan tangan, Pak. Iya, itu melambangkan apa anak-anak? Oke, betul sekali. Melambangkan sebuah kasih sayang. Nah, ini. Kasih sayang. Betul sekali. Kasih sayang antar siapa? Kepada teman-teman. Karena ini gambarnya berhubungan dengan teman-teman. Jadi kasih sayang kepada teman-teman. Oke, lanjut. Pak Abu punya gambar lagi. Pak Abu tunjukkan. Coba kalian tebak. Gambar apa? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar seorang anak yang jatuh dari sepeda. Kira-kira kalau kalian melihat seperti itu, apa yang kalian lakukan anak-anak? Menolong Pak? Oke, betul sekali, ada yang mau menolong. Ada yang membantu membangunkan sepeda, ada yang membantu membangunkan temannya. Luar biasa. Lanjut, aku kasih gambar lagi. Gambar apa anak-anak? Iya, betul sekali. Di rumah ada yang punya ayam? Punya ya, tentu ya. Sudah pernah memberi makan ayam? Nah, itu adalah gambar seorang anak yang sedang memberi makan ayam. Nah, tak kasih gambar lagi. Gambar apa yuk? Coba, ada yang punya bunga di rumah? Sering nggak bunganya kalian sirami? Nah, samakan dengan gambar itu. Jadi, ketika kalian punya bunga, kalian rawat dengan cara menyirami atau mencabut rumput yang tidak berguna dan sebagainya. Satu lagi, gambar apa coba? Pernah nggak kalian melihat seseorang atau mungkin kalian sendiri melihat pengemis di samping jalan, di seberang jalan, kemudian kalian mengeluarkan uang saku kalian memberikan kepada pengemis itu? Nah, itu dia. Jadi itu adalah gambar terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Materinya apa toh Pak? Tadi sudah apa materinya? Kasih sayang. Oke, lanjut ya. Nah, kasih sayang itu sudah diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sih Nabi Agung Muhammad itu? Siapa sih Muhammad itu? Kenal nggak sama Nabi Muhammad? Tentunya dulu ketika kalian duduk di bangku TK, kalian sudah mengenal yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa sih Nabi Muhammad itu? Ya, Nabi Muhammad siapa? Siapa yuk? Iya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan untuk apa? Allah mengutus Nabi Muhammad ke dunia yaitu untuk innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul penutup para nabi. Betul sekali. Jadi Nabi Muhammad adalah penutup dari semua para nabi. Kalian tahu kan Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada berapa? Dulu waktu masih TK ada berapa? Iya, betul sekali, ada 25. Dan yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga itu adalah teladan bagi umat manusia, khususnya kita sebagai umat Islam, atau yang kita kenal dengan uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Nah, apa maksudnya suri tauladan yang baik, Pak? Contoh buat semua umat manusia. Jadi teladan, jadi kiblat bagi umat manusia di seluruh dunia. Tidak hanya agama Islam, tapi semua agama mengakui adanya Nabi Muhammad.
Apalagi kita umat Islam itu sangat khusus bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul yang menyebarkan agama Islam. Betul sekali. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Pak Abu lanjutkan. Kira-kira apa yang mau tampilkan nih? Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita meniru keteladanan para nabi, terutama Nabi Muhammad? Bagaimana? Ada yang tahu nggak? Oke, tahu nggak? Itu gambar apa? Iya, itu adalah gambar bagaimana seorang memberikan bantuan atau memberikan sembako kepada anak-anak yatim piatu. Nah, itu cara kita meneladani Nabi Muhammad seperti itu, dengan cara kita memberikan bantuan, memberikan misalnya berupa uang atau apa kepada anak yatim piatu. Yang pertama. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Sederhana saja. Contohnya seperti gambar itu. Ketika kita mau berangkat sekolah, ketika kita mau pergi bermain, kita minta restu sama kedua orang tua. Coba kalian tebak, yang ketiga apa? Apa itu, ayo? Iya, itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada teman kita. Sedang jatuh dari sepeda, kita tolong, kita bantu. Jangan malah dibiarkan, apalagi ditertawakan. Gambar yang keempat adalah memberi sedekah kepada fakir miskin. Nah, itu adalah bentuk atau cara kita meneladani keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memberikan sedekah kepada yatim piatu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, menolong teman yang membutuhkan. Dan yang keempat, memberi sedekah kepada orang miskin. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh ditanyakan nanti. Silakan nanti kalau mau bertanya, tanyakan di kolom komentar saja. Lanjut. Nah, yang kedua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama kasih sayang kepada Nabi Muhammad, yang kedua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa toh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melalui apa sih? Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya melalui Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Tentunya kalian tahu, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Qudus. Iya kan? Masih ingat dulu ketika kalian pernah belajar seperti itu? Iya, pernah. Sekarang yang akan kita pelajari hanya dua, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oke, lanjut. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Betul, dari situ Allah Maha Pengasih. Bagaimana cara kita meneladani atau cara kita istilahnya meniru, meneladani? Kalian pernah melihat burung? Pernah ya? Ya, tentunya kalian pernah melihat burung. Kira-kira burung itu kalau mencari makan, yang memberi makan itu siapa? Burung liar ya, bukan burung yang di dalam kandang atau di kebun binatang. Ya, yang memberi makan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi semua makhluknya. Manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Semua diberi oleh Allah. Diberi apa? Diberi makan. Contohnya itu, burung. Yang kedua, tumbuhan bisa tumbuh karena siapa? Bisa berkembang karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memberi kepada tumbuhan. Nah, lihat gambar yang ketiga. Gambar orang sedang makan bersama. Yang memberi rezeki siapa? Yang memberi makanan sehari-hari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak langsung turun dari Allah, tidak, tapi melalui kita berusaha, bekerja, dan sebagainya. Itu. Nah,
Maha pengasih Allah ini itu hanya terjadi ketika kita ada di dunia. Semua makhluk diberi, tidak pandang bulu, siapapun itu diberi, rezeki semuanya diberi, betul kan? Nah, lanjut. Bagaimana sikap kita dalam meneladani sifat Ar-Rahman? Bagaimana? Ada yang tahu? Oke. Pertama, suka menolong antar sesama teman kalian yang membutuhkan ditolong. Yang kedua, menyantuni anak yatim seperti tadi gambar yang Pak Abu sampaikan pertama kali itu. Yang ketiga, menyantuni fakir miskin. Tidak hanya anak yatim, fakir miskin juga perlu kita santuni. Yang keempat, ini menyayangi binatang. Binatang itu juga makhluk Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita juga harus saling menyayangi dengan binatang. Bagaimana caranya? Bukan berarti terus kalian tidur, kalian ikut diajak tidur, tidak, tapi dengan cara memberi makan, kemudian misalnya kalian memelihara ya ditempatkan di tempat yang semestinya seperti itu, dan merawat tumbuhan serta masih banyak yang lainnya. Merawat tumbuhan gimana? Ya menyirami, menyiangi, memotong yang sudah tinggi, dan sebagainya dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut sekarang ke Ar-Rahim. Nah, berbeda dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman itu diberikan kepada semua makhluknya, kalau Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, ini hanya diberikan kepada seorang hamba yang beriman. Nah, ada sebuah gambar. Kira-kira gambar apa itu? Nah, gambar seorang anak sedang mengaji. Nah, mengaji. Jadi, Ar-Rahim ini diberikan kepada salah satunya adalah orang yang suka mengaji. Yang kedua, gambar orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah, orang yang melaksanakan ibadah sholat itu akan diberikan Ar-Rahimnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ar-Rahim ini berlaku di akhirat nanti, kelak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Lanjut. Bagaimana sikap kita meneladani sikap Ar-Rahim Allah? Yang pertama, tadi sudah rajin sholat. Yang kedua, rajin mengaji. Ayo, siapa di rumah yang tidak mengaji nih? Ayo. Nah, yang ketiga, taat beribadah. Yang keempat, hormat kepada kedua orang tua. Hormat bukan berarti kalian seperti ini, mengangkat tangannya seperti kalian membuat bendera. Tidak. Hormat dengan kedua orang tua dengan cara kita tidak melawan orang tua. Kita patuh kepada kedua orang tua. Nah, itu. Dari penyampaian Pak Abu tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan, nanti kalau ada yang mau bertanya, kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, seperti itu ya. Tetap Pak Abu pesan kepada kalian, walaupun masih dalam suasana seperti ini, kalian di rumah tetap belajar. Bagaimana belajarnya? Ya dengan cara seperti ini, atau mungkin Bapak Ibu guru kalian memberikan tugas yang lainnya, yuk dikerjakan. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan, kalian tanyakan lewat kolom komentar. Insya Allah nanti komentarnya Pak Abu baca, Pak Abu jawab ketika nanti kalian masuk konsultasi terbuka. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Pak Abu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa bahagia.